Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sedatung Nawaristorus dengan NIM 1101-20408 bersama dengan teman saya Sawa Nurhaliza dengan NIM 1101-20465. Kami dari TT 4407. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah probabilitas dan statistika pada minggu ke-14. Nah, di sini kami akan menjelaskan soal mengenai regresi linier. Nah, soal pertama akan dijelaskan oleh saya. Nah, soalnya seorang dosen ingin memprediksi nilai UAS seorang mahasiswa berdasarkan nilai UTS-nya. Suatu sampel acak yang terdiri dari 10 orang mahasiswa menghasilkan data berikut. Nah, di sini sudah diberi tabel data nilai UTS dan nilai UAS yang jumlah datanya ada 10. Kemudian yang ditanyakan ada 3 poin. Poin pertama, tentukan persamaan garis linier. Yang kedua, prediksi UAS seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai UTS 45. Yang ketiga, hitung koefisien korelasinya. Nah, dari soal ini dapat kita ambil untuk X-nya itu nilai UTS, karena nilai X itu merupakan variabel yang bebas. Nah, untuk Y-nya dapat kita definisikan sebagai nilai UAS, di mana nilai Y itu merupakan nilai yang variabelnya itu terikat dengan si nilai X, gitu, dengan variabel X-nya. Nah, selanjutnya sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan tadi, kita harus dulu membuat tabel regresi liniernya. Nah, di sini kita membutuhkan 5 tabel, di mana yang diisi dengan XI, kolomnya XI, kemudian ada kolom YI, kemudian ada kolom XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI kali YI. Nah, XI dan YI tadi kan sudah ditentukan. Untuk nilai XI-nya itu kita ambil nilai UTS. Nah, untuk Y-nya itu kita ambil nilai UAS. Nah, kemudian XI kuadrat, ya seperti bisa dilihat, di sini berarti 30 pangkat 2 sama dengan 900. Kemudian selanjutnya 24 pangkat 2 sama dengan 576. Kemudian sama dengan seterusnya dengan data-data yang di bawahnya. Nah, kemudian nilai YI kuadrat sama dengan XI kuadrat tadi berarti data-data yang ada di kolom YI ini dikuadratkan. Kemudian masuk ke tabel XI kali YI, di mana berarti nilai XI dikali nilai YI. Di sini kita contohkan 30 dikali 36, maka hasilnya 1080. Nah, kemudian setelah mendapat nilai dari tabel ini, kita cari nih sigma XI-nya. Nah, sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat, dan sigma XI kali YI. Untuk sigma XI berarti kita mengambil hasil penjumlahan dari kolom XI. Untuk sigma YI kita ambil penjumlahan dari seluruh data yang ada di kolom YI. Kemudian untuk sigma XI kuadrat sama aja kita ambil penjumlahan dari seluruh data yang ada di kolom XI kuadrat. Kemudian sigma YI kuadrat kita ambil penjumlahan dari data yang ada di kolom YI kuadrat. Kemudian untuk sigma XI YI kita ambil penjumlahan dari kolom yang ada di penjumlahan dari data yang ada di kolom XI kali YI. Kemudian kita cari nilai X bar-nya, di mana X bar ini memiliki rumus sigma XI per N. Nah, N di sini kan ada 10 nih, karena datanya ada 10. Nah, di sini kita lihat sigma XI-nya 317 per 10, berarti maka hasilnya 31,7. Nah, kemudian Y bar-nya sama aja, berarti sigma YI per N, berarti Y bar-nya 34,4. Nah, setelah mendapat nilai dari tabel regresi, kemudian kita cari nilai B dan A-nya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, karena di sini kita membutuhkan nilai A dan nilai B. Nah, sebelum mencari nilai A, kita harus mencari nilai B dulu menggunakan rumus sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N per sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N. Nah, kita tinggal masuk-masukkan aja nilainya. 1051 dikurang 317 dikali 344 per 10 per 10.281 dikurang 317 per pangkat 2 per 10, maka hasilnya 0,630. Nah, untuk nilai A-nya di sini kita menggunakan rumus Y bar dikurang B kali X bar. Berarti kita masukkan aja nilai Y bar-nya 34,4 dikurang nilai B-nya 0,630 dikali 31,7, maka hasilnya 14,429. Nah, kemudian kita bisa menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi untuk poin A, persamaan regresi linearnya. Maka kita di sini menggunakan rumus Y topi sama dengan A ditambah B ditambah BX. Maka kita tinggal masukkan aja nilainya 14,429 ditambah 0,630 X. Nah, kemudian yang nilai B-nya prediksi UAS seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai UTS 45. Nah, di sini kita dapat mendeskripsikan nilai UTS 45 itu sebagai variabel X. Nah, lalu kita langsung masukkan aja di mana menggunakan rumus dari persamaan regresi linear tadi, hanya mengganti nilai si X-nya saja. Maka dihasilkan di sini 42,779. Nah, di sini kita menggunakan sama dengan yang bergelombang karena di sini itu masih prediksi, jadi angkanya itu belum pasti kayak gitu. Nah, kemudian kita menjawab si poin C untuk menentukan koefisien korelasinya. Di sini kita menggunakan rumus rho sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sekali sigma YI per akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Akar N dikali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. Tinggal masukin aja nilainya. Sama aja kita tinggal dimasuk-masukin, maka didapat hasil koefisien korelasinya sebesar 0,846. Untuk soal nomor 1 sampai di sini saja, dan soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Muna. Perkenalkan saya Salma Nurhaliza dengan NIM 11012012065. Di sini saya akan membahas soal nomor 2 dari tugas ke-14 probabilitas dan statistika. Nah, untuk soalnya, suatu penelitian mengenai penggunaan BBM dilakukan dengan memilih 12 jenis mobil yang diberi kode 1-12 dengan tahun keluaran yang sama. Data di bawah ini menunjukkan bobot mobil dalam ton dan penggunaan BBM dalam mili per galon. Di sini kita diminta untuk menentukan persamaan garis regresi, kemudian menentukan prediksi penggunaan BBM untuk mobil dengan bobot 4.200 ton dan menghitung koefisien remisinya. Secara matematis di sini untuk rumus-rumusnya sama, caranya juga sama seperti nomor 1. Yang pertama kita harus bisa menentukan mana X dan mana Y di mana. Saya ingatkan lagi, X itu adalah variabel bebas dan Y itu adalah variabel terikat. Di sini X-nya adalah bobot mobil dan Y-nya itu penggunaan BBM. Setelah kita ketahui X dan Y, kita buat tabel regresinya. Untuk nilai X dan Y itu didapatkan dari soal yang sebelumnya, si bobot mobil dan penggunaan BBM, kemudian nilai XY didapatkan dari nilai X dikalikan dengan nilai Y, 2495 dikali 32, dan seterusnya. Kemudian nilai X kuadrat didapatkan dari X yang dikuadratkan, dan Y kuadrat didapatkan dari Y yang dikuadratkan. Setelah kita buat tabel regresi seperti ini, kita tentukan sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat didapatkan hasil seperti pada gambar. Setelah itu kita tentukan nilai X bar dan Y bar. X bar dan Y bar ini adalah X rata-rata dan Y rata-rata. Untuk rumusnya, X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana N itu adalah jumlah dari datanya. Di sini kan ada 12 data, jadi N-nya itu sama dengan 12. Jadi sigma X dibagi 12, hasilnya 3213,33, dan Y barnya berarti sigma Y dibagi 12 hasilnya 27,75. Setelah didapatkan X bar dan Y barnya, kita tentukan nilai slope atau nilai B-nya dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dimasukkan aja nilainya sama dengan min 0,003. Nah, untuk menentukan nilai intercept atau nilai A-nya, rumusnya adalah untuk nilai A-nya, rumusnya adalah Y bar dikurangi B dikali X bar. 27,75 dikurangi min 0,003 dikali 3213,33 hasilnya 37,39.
Setelah kita ketahui nilai A dan nilai B-nya, kita jawab soal yang A dulu nih. Untuk yang A, persamaan garis regresi. Untuk persamaan garis regresi, rumusnya Y topi sama dengan A ditambah B dikali X. A ditambah B, X. Dimasukkan aja, karena X-nya belum diketahui, jadi kita masukkan 37,39 ditambah min 0,003 X. Kemudian lanjut ke yang B, prediksi penggunaan BBM untuk mobil dengan bobot 4.200 ton. Di sini rumusnya sama seperti yang A, persamaan garis regresi, Y topi sama dengan A ditambah BX, namun di sini X-nya sudah kita ketahui yaitu 4.200. Jadi Y topi sama dengan 37,39 ditambah min 0,003 dikali 4.200. Hasilnya 24,79 mili per galon. Ini adalah prediksi penggunaan BBM untuk mobil yang bobotnya 4.200 ton. Nah, yang terakhir, menentukan koefisien korelasi. Rumusnya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang nomor 1, tapi di sini hasilnya akan sama karena sebenarnya rumusnya itu juga sama. Jadi Rho sama dengan N dikali sigma X dikali Y. Sigma. Jadi Rho sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X2 kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Tinggal dimasukkan saja nilainya dan didapatkan hasil min 0,83. Mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.